Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ternyata ada 3 cara atau 3 tingkatan untuk kita dalam membaca Al-Quran. Apa saja 3 tingkatan tersebut? Kita akan bahas setelah ini, tapi untuk teman-teman yang belum subscribe channel YouTube ini, silahkan klik tombol subscribe di bawah video ini. Kemudian jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Kita bangun bersama-sama channel ini agar memberikan manfaat untuk orang banyak, khususnya orang-orang tersayang di sekeliling kita. Teman-teman, pada video sebelumnya kita sudah bahas beberapa cara baca yang dilarang saat kita membaca Al-Quran. Kali ini kita akan bahas beberapa tingkatan atau beberapa cara orang dalam membaca Al-Quran. Tingkatan yang pertama yaitu adalah mu'allam. Mu'allam adalah cara baca seseorang dalam pelafalan huruf hijaiyah atau pelafalan ayat Al-Quran dengan terbata-bata karena dia baru belajar. Seperti kita tahu, kebiasaan kita, masyarakat Indonesia, mengawali pelajaran Al-Quran, cara baca Al-Quran dengan menggunakan Iqra. Dari mulai Iqra 1 sampai dengan Iqra 6. Kita membacanya sangat pelan, sangat hati-hati, bahkan terbata-bata. Misalnya, abata, ta'aba, batafa, kolama, dan seterusnya. Itu adalah contoh bacaan mu'allam. Kemudian, tingkatan yang kedua adalah membaca Al-Quran dengan cara murattal. Pasti teman-teman sudah sering sekali mendengar kata murattal, baik dari sosial media maupun dari orang-orang sekeliling kita. Cara baca murattal biasanya digunakan untuk orang-orang yang sudah bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar, sesuai dengan kaidah-kaidah dalam membaca Al-Quran. Baik kaidah ilmu tajwid, kaidah cara baca, maupun kaidah adab-adab dalam membaca Al-Quran. Murattal sendiri ternyata terbagi lagi menjadi 3 bagian atau 3 tingkatan. Pertama, murattal tartil. Kita pasti sering dengar juga istilah tartil dalam membaca Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, surat Al-Muzammil, "Auzid 'alaihi warattilil Qur'ana tartila." Bacalah Al-Quran dengan tartil. Tartil tersebut berarti pelan-pelan atau hati-hati, perlahan-lahan, tidak terburu-buru. Maka bacaan murattal tartil adalah bacaan yang sangat perlahan-lahan, tidak menimbulkan ketergesa-gesaan kita dalam membaca Al-Quran. Contohnya adalah A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta
Tingkatan murotal yang kedua adalah murotal tadwir. Artinya tidak terlalu cepat, tidak juga terlalu lambat. Dia berada pada tempo yang di tengah-tengah atau sedang-sedang saja. Biasanya kita baca murotal tadwir saat kita membaca surat dalam sholat. Contohnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tingkatan murotal yang ketiga adalah murotal hadr. Murotal hadr berarti membaca dengan tempo yang sangat cepat. Biasanya, murotal hadr ini digunakan oleh para penghafal Al-Quran atau para hafiz dalam mengulang bacaan-bacaan atau hafalan-hafalannya. Kemudian, bolehkah kita membaca Al-Quran dengan cara murotal hadr saat kita melaksanakan sholat tarawih? Karena kebiasaan di masyarakat kita, para imam saat melaksanakan sholat tarawih membaca Al-Quran dengan sangat cepat sekali. Sebaiknya, membaca Al-Quran saat pelaksanaan sholat tarawih dari rakaat satu ke rakaat yang lain atau dari ayat satu ke ayat yang lain, yaitu dengan bacaan murotal tadwir yang sedang-sedang saja. Boleh saat membaca murotal tadwir, kita agak cepat sedikit temponya diperbolehkan. Misalnya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tapi teman-teman, baik itu bacaan murotal tartil, murotal tadwir, ataupun murotal hadr, baik bacaan yang lambat, yang sedang, ataupun yang cepat, semuanya harus mengikuti kaidah-kaidah ilmu tajwid atau kaidah bacaan Al-Quran yang lainnya. Teman-teman, tingkatan yang ketiga dalam membaca Al-Quran adalah tingkatan mujawwad. Mujawwad berarti kita membaca Al-Quran dengan menggunakan nada-nada atau lagu-lagu dalam Al-Quran. Ada 7 lagu di dalam Al-Quran. Yang pertama, Bayyati. Yang kedua, Soba. Yang ketiga, Hijaz. Yang keempat, Nahawan atau Nihawan atau Nahwan. Itu sama saja. Yang kelima, lagu Ros. Yang keenam, Ziharkah, dan yang terakhir, yang ketujuh adalah lagu Sikkah. Ketujuh lagu ini digunakan para qori dalam membaca Al-Quran tingkatan mujawwad. Dari ketujuh lagu tersebut, juga memiliki tingkatan nada yang berbeda-beda di setiap lagunya. Misalnya lagu Bayyati. Lagu Bayyati memiliki beberapa tingkatan nada dari mulai yang terendah sampai yang paling tinggi. Dari mulai tingkatan khoror, suri, nawa, jawab, dan jawabul jawab. Begitupun lagu-lagu yang lain. Baik itu nahawan, ziharka, sika, dan seterusnya. Semua lagu memiliki tangga nada atau tingkatan nada yang berbeda-beda. Lalu bagaimanakah contoh bacaan mujawwad?
Berikut ini saya akan mencontohkan bacaan mujawwad dengan menggunakan lagu Bayyati. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram. Teman-teman, itulah tadi 3 tingkatan orang dalam membaca Al-Quran. Sebetulnya masih ada 1 tingkatan lagi yang disebut dengan tahqiq. Hanya saja, saking lambatnya bacaan tersebut, ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan tahqiq bagian dari mu'allam, ada yang mengatakan tahqiq bagian dari bacaan murattal, yaitu di bawah tingkatan tartil. Dan ada juga ulama yang mengatakan tahqiq sama dengan tartil. Demikianlah teman-teman, 3 tingkatan orang dalam membaca Al-Quran: mu'allam, murattal, dan mujawwad. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.